Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Husna, NPM 30620566292, Prodi PGSD DSTKIP PGRI Banjarmasin, kelas 26 semester 2. Mata kuliah pembelajaran PKN SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Baiklah semuanya, di video kali ini saya akan membuat simulasi mengajar kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita sebelum memulai pelajaran, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Pertama, kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang, harta, dan keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Di sini ada Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca tentang kisah kera dan ayam. Marilah kita baca bersama-sama. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon berbuah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena tidak mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan. Marilah kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Jawabannya, kera dan ayam yang tersesat di hutan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Ada yang tahu tidak? Jawabannya, karena mereka tidak tahu jalan keluar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Jawabannya adalah bertanya kepada teman atau membuat peta.
Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, teman-teman, selanjutnya ayo kita mengamati. Bacalah kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, petikan langsung. Contohnya, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Yang kedua, kera kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Dan yang ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah, setelah memahami yang tadi, saatnya kita berlatih ya teman-teman. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu lakukan, Udin, kata ibu. Yang kedua, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Sekarang coba kalian perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar dan tuliskan hasil perbaikanmu di buku masing-masing. Gimana anak-anak? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, marilah kita jawab bersama-sama. Kalimat yang pertama yang harus diperbaiki yaitu huruf A yang terdapat pada apa yang kamu lakukan, Udin, kata ibu. Yang kedua yang perlu dibaiki huruf N yang terdapat pada nak. Seharusnya penulisannya huruf kecil. Yang ketiga, huruf K harus diperbaiki, dijadikan huruf kapital. Perbaikannya, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Yang keempat, huruf P diganti menjadi huruf kapital, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Yang kelima, ayah berkata jangan bermain di jalan ya nak. Huruf N yang terdapat pada nak harus diperbaiki menjadi huruf kecil. Jadi perbaikannya, ayah berkata jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Selanjutnya kita disuruh mengamati lagi nih teman-teman. Masih ingatkah kamu dengan dongeng Kisah Kera dan Ayam tadi? Gambar ayam dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Ada yang bisa tidak membuat hiasan? Perhatikan gambar berikut ya. Tahukah kamu bagaimana cara membuat hiasan anak ayam? Mari kita berkreasi ya teman-teman. Cara membuat hiasan anak ayam. Bahan-bahan, yang pertama kertas warna, yang kedua kertas gambar, yang ketiga lem, yang keempat pensil. Adapun alat-alatnya, yang pertama pensil, yang kedua gunting, yang ketiga spidol atau krayon. Langkah kerja, yang pertama potong 4 sebuah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Selanjutnya yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Dan yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Nah, sudah jadi deh teman-teman. Gimana, gampang kan teman-teman membuat hiasan ayam dari kertas? Selanjutnya, ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Nah, kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari.
Lama waktu di pagi hingga malam dikatakan dengan satu hari. Nah, masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Kemudian berapa hari dalam satu minggu? Terus amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama-nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi satu minggu itu ada 7 hari. Nah teman-teman, biar kita ingat selalu dengan nama-nama hari, bagaimana kalau kita menyanyikannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah selanjutnya ada Udin sama Mutiara nih teman-teman, sedang berbincang. Udin. Ini teman-teman percakapan Udin dan Mutiara. Mutiara, Udin, kamu tahu nggak satu minggu itu berapa? Terus satu bulan itu berapa? Terus satu bulan itu berapa minggu? Udin menjawab, aku tahu Mutiara, satu minggu itu sama dengan 7 hari. Sedangkan satu bulan itu sama dengan 30 hari. Dan satu bulan itu sama dengan 4 minggu Mutiara. Gimana Mutiara, bener kan? Mutiara, wah kamu hebat Udin. Kamu sudah tahu ya dalam satuan waktu. Nah teman-teman, bagaimana kalau kita berlatih soal aja? Mari kita jawab sama-sama ya teman-teman. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Pertanyaan yang kedua, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Pertanyaan yang ketiga, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Pertanyaan yang keempat, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Pertanyaan yang kelima, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Kira-kira ada yang tahu tidak? Mari kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Kira-kira 1 bulan itu kan 30 hari. Nah, yang di sini yang jadi pertanyaannya berapa hari Udin menabung? Jadi 1 bulan itu kan 30 hari ditambahkan 30 hari ditambahkan 30 hari. Jadinya 90 hari. Jadi jawabannya berapa harikah Udin telah menabung? Yaitu 90 hari. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Nah, pertanyaannya kan berapa hari nih? Sedangkan ayah pergi selama 2 bulan. Sedangkan 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Jadi 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 60 hari. Jadi jawabannya 60 hari. Pertanyaan yang ketiga, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? 1 bulan itu 30 hari, jadi tinggal kita tambahkan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 120 hari. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawabannya tinggal kita tambahkan aja teman-teman. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 hasilnya sama dengan 150 hari. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? 1 bulan itu kan tadi sama dengan 30 hari. Jadi jawabannya itu 30 hari. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara menjawabnya? Demikian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.